di acara Ngopi The Series, tapi kali ini kita ketemu di edisi podcast dengan bintang tamu saya, Bapak Ibu dari Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Ide podcast ini adalah ide dari teman-teman bahwa di Ngopi The Series tidak hanya live IG, melainkan kita juga mengadakan acara podcast sedemikian rupa untuk berkonsul segala problematika hukum yang ada di masyarakat. Nanti kita akan kedatangan beberapa klien, ya, dengan Pak Daril, juga akan kita bacakan hasil pertanyaan-pertanyaan seputar hukum yang masuk ke DM kita maupun ke email kita. Saya perkenalkan dulu bintang tamu kita, followers. Followers itu adalah sebutan dari sahabat ngopi. Sempat ada teman yang bertanya sebenarnya itu Mbak Jenny sebenarnya itu salah ketik atau bagaimana, follower kok menjadi follower? Enggak, itu benar Mbak, follower, karena kita ini orang hukum, jadi kita rubah followernya itu menjadi follower gitu. Jadi guyon aja untuk mendekatkan kita dengan sahabat ngopi. Baik, ini telah hadir bersama kita Bu Rike dengan Pak Sahril. Beliau ini adalah advokat dari Federasi Republik Indonesia. Bu, sehat? Sehat alhamdulillah. Mbak Pak Sahril? Sehat. Ini teman-teman saya, sahabat saya, kebetulan di sini juga hadir Bapak Ibu dari Ferrari juga dan Bu Ana. Pak Anu ya? Pak Denny. Oh, iya, oke. Jadi ada teman-teman dari Ferrari yang hadir menyaksikan acara podcast kita hari ini. Mungkin bisa kita mulai. Bu, jangan tegang, Pak Sahril. Goreng kita ini alumni. Gak sambet kan? Enggak, Pak, ini kan Pak Sahril ini guyon aja. Protokol kesehatan gak sambet. Kalau pakai masker mungkin tidak bisa kan Pak. Ini kan pakai face shield kita. Kayak suara dalam ruangan Iya, tertutup. Tapi kan nyaman ya. Tanda enak. Oh iya, terima kasih. Soalnya kan banyak penonton dan untuk senang. Mbak Jenny yang sekali lagi telah memfasilitasi acara ini untuk kita mengadakan acara podcast maupun live IG setiap hari Rabu. Oh ya followers, jangan lupa acara podcast hari ini akan kita tayangkan perdana di hari Rabu. Nanti insya Allah kita akan share kita di IGTV, kemudian di Facebook dan YouTube. Dinantikan aja ya follower. Oke, kita mulailah bincang santai kita berbicara mengenai problem hukum yang ada di masyarakat. Klien kita yang pertama ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena pemilik kopi Halo Kopi ini yang menjadi klien dalam acara podcast perdana ini. Mari kita sambut Kak Jenny. Klien utama kan? Ayo nih, silakan Mbak. Istimewanya itu yang menjadi klien justru pemilik dari Halo Kopi sendiri yang memang karena memang mempunyai problem hukum. Jadi cerita ke saya memang mempunyai problem. Iya. Baik, kita langsung saja ya Mbak Jenny, silakan disampaikan unek-uneknya. Mumpung ini ada Bapak Ibu dari Ferrari yang akan membantu nanti pembicaraan. Ya, jadi begini Bu, saya kan beli ruko ya. Waktu itu masih dalam posisi gambar. Jadi istilah orang kan beli gambar gitu ya. Nah, setelah saya kasih DP dan proses DP itu lunas, ruko ini tetap nggak jadi-jadi. Itu memakan waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun baru selesai. Itu pun setelah saya marah-marah dan lain-lain. Nah, saya kan setelah selesai mau menempati, saya kan mau KPR ya, dan mendapatkan surat-surat lengkap. Ternyata suratnya itu nggak ada. Nah, suratnya nggak ada, kata dia, karena masih ada masalah dengan Pemkot, sehingga sertifikat ruko itu tidak bisa keluar. Oke, kalau gitu saya tunggu. Soalnya saya kan juga awam ya mengenai sertifikat segala macam itu. Saya tunggu, nggak ada kejelasan. Sampai akhirnya suatu hari itu ada orang bank yang datang ke tempat saya dan ngomong ke saya kalau sertifikat ruko saya itu ada di dia, alias ternyata sudah digadaikan sama pihak developer. Nah, sekarang posisinya setelah ketemu beberapa kali, saya
suruh melunasi atau mengajukan KPR untuk penyelesaian ruko saya ini. Nah, sekarang yang menjadikan saya galau itu, oke, saya mau KPR nih. Tapi nanti sertifikatnya itu apa enggak, karena kan masih bukan nama saya gitu, masih di nama untuk nama dari developer tersebut. Iya. Nah, sertifikatnya itu nanti statusnya bagaimana? Terus saya punya saya mesti gimana ya supaya saya bisa yakin kalau setelah saya selesai lunas itu sertifikat pasti ada ke tangan saya tanpa ada interupsi apa-apa. Terus selain itu IMB itu juga nggak pernah ada. Jadi saya juga bingung, ini saya mesti nunggu IMB selesai baru setelah itu saya melakukan pembayaran, atau ya udah ini saya pembayaran dulu KPR, tapi nanti setelah selesai itu apa yang saya terima gitu. Karena dengan tidak adanya IMB, saya ini juga susah ngurus apa-apa itu nggak bisa gitu kan. Ngurus surat ini surat itu untuk urusan kerja saya itu jadi susah banget. Tapi dari pihak developer selalu mengatakan memang IMB-nya belum ada. Jadi ini saya mesti gimana ya menghadapi situasi seperti ini ya? Apa yang harus saya lakukan? Saya tetap menjalankan proses KPR atau saya harus tunggu sampai semuanya jelas baru saya KPR atau gimana ya Bu ya? Oke, Mbak Jen. Ya. Sudah. Baik Bu Rike dengan Pak Sahril, Mbak Jenny sudah menyampaikan unek-uneknya kegalauan atas proses sertifikasi dari ruko yang dibeli Mbak Jenny di daerah Mer ya Mbak ya? Iya, di daerah Mer. Kantor travelnya Mbak Jenny. Mbak Jenny ini punya travel, jadi punya saya travel. Terus Jadi sudah saya tempati. Sudah ditempati. Sudah ditempati Sudah karena ditempati. mereka Berapa tahun, Mbak? sudah 5 tahun. 5. Kan 2012 selesai 2015, ini 2020 ya 5 tahun. Tapi Karena sertifikat nggak kunci nggak ada, keluar. mereka bilang nggak apa, kamu saya kasih kunci, kamu tempati dulu. Nanti kalau urusan sama Pemkot sudah selesai, sertifikat sudah ada, baru kamu proses bayar. Nah ternyata bukan masalah Pemkot ternyata, baru ketahuan kalau digadaikan. Jamin. Iya. Iya, nah tahunya itu pun dari orang bank yang ujuk-ujuk ke tempat Ke saya, ngomong sama pegawai saya kalau Ada tunggakan sertifikat iya betul ada di saya dan pihak developer tuh nggak bayar utangnya gitu. Jadi memang kebanyakan seperti itu. Jadi developer itu mereka begitu kita coba akad kredit ataukah misalnya transaksi beli suatu ruko misalnya, terkadang sertifikatnya mereka sudah pegang, kan mereka punya. Supaya dia dapat duit, dia gadaikan lagi kan gitu ya. Supaya dia dapat duit dari bank lagi kan ya, dijaminkan. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya waktu awal-awal itu kan Mbak Jenny harusnya mengecek dulu dari awal. Ya, keberadaan dari developer ini ya kan, apakah statusnya benar-benar fiktif atau tidak kan? Karena kan banyak sekarang developer yang betul-betul ada secara formalitas, tapi sebenarnya faktanya nggak ada gitu. Ini banyak mafia-mafia seperti tanah itu banyak. Bagian itu developernya Developernya terkenal Pak. maksudnya inilah Ternama. Jadi di Polrestabes itu kan banyak kejadian Tidak seperti jamin itu. juga ya Pak. Banyak sekali kejadian seperti itu. Iya, Jadi kita makanya laporkan. saya juga nggak ngecek Iya, gitu. jadi mafia-mafia tanah itu kan banyak seperti developer-developer itu. Nah, oleh karena itu sekarang posisi yang terpenting itu developernya masih ada apa enggak gitu? Masih, tapi Masih ada, posisi kantornya masih ada enggak? Masih Orangnya ada. kan tahu juga kan gitu ya? iya Nah, ada. kan berarti kan ada one prestasi yang dilakukan gitu ya, kan? Gitu loh. Nah ini yang cuman kalau misalnya kita tuntut dia secara hukum kan berarti kita harus ngeluarin duit lagi kan gitu ya. Iya, Nah betul. ya kan, sementara kan kita butuh kepastian ini. Sertifikat ini kan karena urusannya dengan orang bank kan bank juga nggak mau dengan kita gitu ya kan nanti karena kan yang menggadaikan kan bukan kita, apalagi masih atas nama developer ini PT itu mungkin ya kan ya. Oleh karena itu mungkin ya, urusannya kan harus dengan PT ini developer dulu gitu ya kan, diselesaikan dulu ya kan. Kira-kira bagaimana pertanggungjawaban dia sudah menggadaikan tadi karena kan sudah ada transaksi dengan kita ini. Iya. Cuman adakah perjanjian tertulis dengan Mbak Jenny waktu itu dengan developer ini gitu? Apakah cuma lisan toh? Oh ya ada, suratnya Ada semua? Ada, jadi harganya berapa, saya sudah DP berapa, kwitansi semua ada. Terus kemudian setelah kapan itu bisa diserahkan serah terima sertifikat itu? Ada, sudah kan tertulis Ada semua. semua. Terus, Oh nah, kalau sertifikat nggak ada Berapa tahun sih itu kayaknya? Iya. nggak
ada di klausul itu. Nggak ada kalau sertifikat. Ah. Nah, masalahnya sekarang itu yang menghubungi saya untuk bayar baik secara cash ataupun KPR itu pihak bank. Jadi mungkin pihak bank posisinya sudah tidak bisa nagih ke dia. Dia coba Jadi alihkan. sekarang nagih ke saya, nagih ke pemilik ruko karena memang bukan saya aja. Ada 10 sertifikat yang dia pegang. yang Yang di mengalami komplek, dengan Mbak yang Jenny di atau- komplek. jadi di Artinya komplek kan gini, ruko itu adalah gitu. artinya kan gini, kan kalau dia mau menagih kan harus lihat dulu transaksi dengan siapa gitu, kan bukan dengan Mbak Jenny kan ya, bank ini kan ya. Bank Ya kan? penggadaiannya oleh Penggadaian. PT. Nah, kan dengan Ya. PT itu kan, Ya. artinya kan mereka harus nagihnya ke PT itu dulu ya kan, tidak Ya. bisa dia harus menagih ke kita gitu loh ya Ya, kan, betul. pemegang hak ini tadi gitu ya kan, Ya. yang menempati secara fisik gitu ya kan, tetapi dia transaksi penjaminan tadi kan lewat PT, jadi PT itu yang harus ditagihkan dulu kan, jangan kita gitu dia kan, gitu, ya kan, Nah, terus saya ini mesti gimana, Pak? ya Saya PT-nya harus dikejar, yang dikejar harus PT-nya gitu. Mungkin saya bisa nambahkan Iya. ya. Untuk saat ini Mbak Jenny mungkin jangan action dulu. Karena apa? Kan belum jelas. Belum jelas kesampaian ini nanti sertifikat bagaimana. Iya. Kan begitu. Ya, kita tunggu aja. Ya istilahnya orang Surabaya yo ndablekan dulu. Nanti Nambeng. kan Macak ya, nambeng dulu, macak nambeng. Udah, tempati saja dulu. Seperti yang saya bilang tadi, jangan makan apa-apa dulu. Jangan makan apa dulu. Itu tambahan dari saya. Satu, yang kedua, apakah waktu itu Saman sudah cek ke notaris ikatan jual beli? kalau ikatan Akte jual jual beli kan beli ada? itu Ikatan Ikatan masih Ikatan. belum lunas ya waktu itu ya. belum, nggak ada, belum lunas. Nah, itu. Jadi Itu karena- cuman itu loh, cuman kayak surat pesanan itu loh, Itu pemesanan yang itu. kesalahan Oh, semua nggak ada. pembeli itu kebanyakan seperti itu, Mbak. Oh, nggak ada ikatan jual belinya, nggak ada di notaris. Belum, kita belum pernah ke notaris. Jadi setelah DP selesai, kan saya dibilang, oke DP selesai, pembangunan ruko kan berjalan. Nanti setelah pembangunan ruko selesai, baru ngomong pelunasannya, sisanya gimana. Nah setelah itu baru ikatan, katanya gitu kan, baru ke notaris dan lain-lain. Padahal sudah ngeluarin duit berapa banyak gitu. Waktu itu Sudah ke sekitar, kalau DP itu Berapa persen? sekitar 30% DP, jadi 300 sekian juta. Tapi awalnya sudah cek-cek Mbak ya, sama sudah cek mana Pemkot apa itu. Enggak, saya nggak ngecek. Jadi Karena langsung ke developer. ke developer, dia kayak pameran gitu kan, ke developer. Nah, lagian developernya ini memang terkenal gitu, maksudnya perumahan Punya ada, nama lah ya. punya nama gitu. Jadi saya juga nggak berburuk Nggak, sangka nggak, untuk nggak. ngecek atau gimana. Saya cuman waktu proses pembangunan ini, tapi memang sudah menyiksa sekali. Kan 2012 awal beli, harusnya Oktober 2012 itu selesai kan, serah terima. Tapi baru serah terima itu tahun 2015, jadi 3 tahun. Itu pun saya ngejar-ngejar. Dan ini banyak Mbak, jadi seperti apa ini perumahan itu kan banyak korban yang seperti ini. Terus apa ini apartemen Ya, itu kan dia hanya beli nama saja, belum iya, dibangun. belum dibangun. Tapi ternyata developernya nakal ya. Bu, Nakal, ya. nah itu. Nakal sih. Jadi ini korbannya enaknya memang cukup berarti banyak. saya tunggu dulu aja Iya, ya. menangnya Mbak Jenny ini sudah Menempati menguasai, fisik, ya. itu bagus sudah. Kalau tanah seperti itu. Nah, tapi kok saya dikasih tahu juga ya, Heeh. kamu kan belum lunas, hati-hati loh, kamu bisa Nah, repotnya diusir itu juga. dilelang sama Nah, atau bank. dilelang sama Betul. bank. Nah, Nah, bagaimana saya kan Mbak? serba Itu salah banyak gitu kejadian loh. seperti itu. Kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan Mbak Jen? Jadi Iya. gini, kan dia tahu kan sertifikatnya. Ya, jadi Ada, makanya sudah itu harus sebenarnya harus diblokir difotokan. dulu. Diblokir Sudah dulu. difotokan ke saya, sertifikat sudah saya cek betul, itu nomor kafling saya gitu. Ya, jadi untuk sementara mungkin yang kalau memang itu nanti posisi kejepit gitu ya, itu sertifikat harus diblokir dulu gitu, supaya nggak dialihkan lagi ke pihak lain gitu. Iya, Ya kan? takut saya Ya, itu. harus diblokir dulu. Nanti gitu. tiba saya bayar, Ya. ujung-ujungnya nggak ada Sudah nggak lagi ada, gitu. sudah diambil dulu harus diserahkan ke pihak lain. Iya. lagi. Memang harus diblokir dulu, jadi supaya dia untuk menghentikan langkah dia untuk dialihkan ke tempat lain gitu. Blokirnya Ya, itu gimana? ke BPN. Oh, ke BPN. Jadi lihat dulu sertifikat nomor berapa ya kan, terus kemudian
dia nanti diblokir. Yang mengajukan Mbak Jenny, Pak? Iya. Ya, Oh bisa gitu Ya. ya. bisa. Meskipun bukan atas Tapi kan nama- harus ngajukan gugatan, biasanya seperti itu. Cuman kalau nggak ngajukan belum atas gugatan, nama Mbak Jenny ya? ya kalau nggak ngajukan gugatan, waktunya kan cuma 1 bulan. Ya, tapi kalau kita ngajukan gugatan sampai permasalahannya selesai kan gitu ya. Iya. Jadi kan dia tunjukkan gugatannya gitu. Solusinya. Tapi kalau tidak ada gugatan, artinya itu batas waktu yang diberikan oleh BPN cuma 1 bulan Untuk pemblokiran itu. memblokir sertifikat itu agar tidak berpindah Supaya nggak ke tangan dialihkan orang ke lain tempat yang lain. tidak bertanggung jawab kemudian. Dan untuk kasusnya Mbak Jenny ini banyak nggak anak yang Nggak ada yang satu Ada komplek. Ya. Semua. 10 ya, Mbak? Kalau di bank itu 10. Nah, Nah, kalau dia ada kita ini beberapa bank. dikoordinir, Pak. Koordinir, Dikoordinir, nanti kita bisa ke pidananya. Penipuan ya? Ya, Berarti ada unsur penipuannya kan berarti kayak gitu ya. Iya. Iya, unsur penipuan, ditakut-takutin dulu aja itu Nah, si iya. developernya dan lain sebagainya. kalau memang mau seperti itu, Iya. dikoordinir. Ya kita bisa bantu Mbak Jenny itu seperti itu gampang kok itu. Ya. Boleh, Mbak, bisa. Pos kita ini ahli di bidang Ahli. itu. Enggak, ahli di Saya kelas soalnya kita. ya itu, saya itu sudah ditagih sama bank kan, Iya, kan pasti sudah seperti ditelepon. Bu, ibu mau bayar cash atau KPR? Oh, jangan. Nah, Tapi untuk khusus itu, maksud saya Mbak Jenny jangan bayar dulu. Ya, Itu ya. Itu maksud jangan saya. melakukan tindakan apapun, Mbak. Nah itu. Bisa. Tapi kalau nanti Mbak Jenny sudah didesak, nah ini kita mungkin nanti Mbak Ngomong Jenny lagi bisa gitu ya. bisa tindakan tadi pemblokiran. Yang kedua bisa laporan pidana tadi. Pidana. Nah, permasalahan seperti ini banyak ya, Bu. Kemudian Ya. kita bisa untuk mencegah agar tidak, ini kan kita laporkan secara pidana, lalu nanti kita gugat perdata Ya, dan sebagainya. Langkahnya memang seperti itu, Mbak Jen. Dan mungkin lebih baik karena Mbak Jen ini nggak sendirian ya, Bu, Ya, Pak. iya. Bareng-bareng dengan orang Koordinir. yang Ya, ditipu ini koordinir. tadi. Ya. Jadi itu lebih kuat. Lebih kuat. Dan yang lebih agak untungnya tadi Mbak Jenny beserta yang lain masih nempati. Nah, Iya. Kan masih menguntungkan kalau untuk bisnis kan begitu. iya, memang waktu itu waktu nggak jadi-jadi itu saya desak terus karena kan dengan tidak adanya ruko, saya kan terpaksa sewa kantor. Ya saya nggak mungkin dong keluarin uang sewa terus. Iya. Sedangkan saya juga membayar dia untuk ruko itu Ruko kan. itu, ya. Pak Bu, apakah nanti ada tindakan dari bank yang di sertifikatnya digadekan itu untuk kemudian mohon maaf mengusir Mbak Jenny atau apa? Karena kan bagaimana itu? Jadi nanti Jadi kan gini. apapun kan bisa Artinya nanti terjadi. misalnya dia coba somasi kan, pasti disomasi nanti Mbak Jenny kan. Oh. sama Kan nggak Mbak. langsung ucuk-ucuk. Somasi dia kan 1, 2 ya kan. Nah nanti Tapi setelah belum itu ada ya dia, Mbak Jen? Belum. nah, setelah itu nanti kan biasanya mereka melakukan lelang kan gitu. Nah lelang yang kan harus ngelawan nanti gitu, ya kan harus mengajukan perlawanan gitu dengan lelang tersebut, baru bisa dia. Masuknya perlawanan ya Mbak Jenny nanti Ya. mengajukan gugatan atau pidana tadi Mbak. Gitu. Jadi sementara menunggu dulu. Ya. Menunggu. Tetapi untuk yang Tapi kita- pembayaran jangan dulu. Ya, Mbak. Jangan. Itu Makanya- saya tunggu sampai kapan itu Nah, bayarnya? sampai kapan? Tapi cuma tetap juga ini si PT tadi developer ini harus diuber juga gitu dia kan. Ya artinya kan harus kita takut-takuti juga dia. Kalau misalnya masalah ini nggak selesai, saya pasti akan lapor, ya kan? Ya kan saya pasti segera laporkan. Ini kan sudah jelas tidak pidana penipuannya kan gitu. Iya, ya. iya, Kan iya. gitu. Mbak Jenny Dia jual perlu dengan tindakan dia jual ke polisi. kita tapi sementara itu hak tanggungan dijaminkan ya kan gitu. Iya. Kan nggak boleh seperti itu. Jelas. Iya, Jadi nggak jaminan boleh. bank tadi. Gitu. Iya, iya. Dan itu sertifikat berapa? 10. Pak. 10. Nah, Dia kalau ada banget itu developernya ya. 2 atau 3 bank gitu. Jadi yang bank saya itu pegang 10, nanti bank Lu lain bank yang pegang lain? berapa gitu. Sebenarnya Lain. kalau bank itu ngerti, tapi nggak tahu ini apakah ada permainan antara bank dengan dia developer, Wah, dia nggak apa? tahu ya kan? Iya gitu loh ya kan, bisa jadi. Jadi karena kan sebenarnya bank harus mengecek dulu apakah sertifikat ini tidak dalam Sertifikat yang sengketa ataukah tidak dalam Iya, sudah betul. diperjualbelikan ya kan? Kan nggak Betul. tahu. Bank harus ngecek sebenarnya. Masalahnya kok juga saya juga heran, kamu kok bisa kasih utang IMB-nya aja Betul. nggak ada Nggak ada. kan Iya. gitu. Orang saya tanya mana IMB-nya karena saya juga perlu ngurus Mm-mm. surat yang lain dengan IMB itu kan nggak ada terus. Tapi PBB itu saya ditagih loh, kok aneh ya? Iya PBB kan Katanya cuma kalau karena IMB kita yang nggak- nempati tempat Enggak, fisik kalau tersebut. katanya kalau nggak ada IMB, PBB nggak bisa. Oh enggak juga. Oh gitu ya. Meskipun nggak ada yang dia tetap di PBB ini kok, ada Pak. ya? PBB iya. kan nggak bayar karena kan Bayar. kita menempati fisiknya Iya. gitu. Iya kan? Berkaitan dengan pajak tuh. Macam ya.
Gitu Mbak Jen. Iya, oke, terima Ya. kasih. Jadi saya memang karena dalam minggu depan ini saya sudah harus ngasih jawaban ke bank. Betul. Jadi saya juga bingung nih, iya apa enggak dari kemarin tuh mikirnya tuh kayak gitu loh. Kalau dari bank saya kira tadi Mbak Jenny jangan bayar dulu. Nah, tapi Mbak Jenny juga harus mengejar ke Developer tadi, ya. ya. Oke, Istilahnya oke. kayak somasi tadi itu. Oke, Untuk minta oke. kejelasan. Syukur-syukur Atau Mbak Jenny bisa developernya aja di somasi, koordinasi Bu. koordinir yang 10 orang tadi Yang kan lainnya lebih juga bagus. Jadi ya. bareng. Jadi ada Bareng. tindakan misalkan Satu ya tindakan untuk hukum. menghemat apa ini biaya juga Iya, kan iya. gitu ya. Sebenarnya kalau kemudian diambil tindakan hukum somasi developer ya Om. Nggak Bagus. apa-apa, bagus. Artinya Mbak Jenny bergerak dulu. Iya. Tapi coba ketemu dulu dengan teman-teman Teman-teman yang ini jadi yang itu tadi. korban ini gitu Bagaimana loh. kalau kita somasi? Iya, kalau sudah ada kata sepakat kan malah enak, Mbak. Iya, oke. Makin kuat gitu loh. Korbannya enggak Mbak Jenny aja gitu loh. Iya, betul. Oke. Nanti ketika saman somasi, nah bisa dikirimkan pemberitahuan itu ke bank. Betul bahwa Kalau developer ini ini loh, nah. sudah kami somasi dengan keadaan seperti Ya. ini bla bla bla. Nah, kita ini korban. Gitu loh. Banknya tahu Mbak, Tahu. jadi nggak ngejar-ngejar Mbak. Oke. Nah, Iya. nanti kalau Mbak Jenny mengalami kesulitan bisa telepon Mbak. Ya. Bu Murida. Iya, terima kasih ya. Ya, Terima terima kasih. kasih, Mbak Jenny.